Kalau kita ngomongin perang dingin, apa sih yang biasanya langsung kepikiran? Pasti soal pertarungan antara komunisme dan kapitalisme kan, timur lawan barat. Tapi gimana kalau ternyata ada kekuatan lain yang mendorong semua itu? Sesuatu yang lebih dalam, lebih mendasar yang selama ini tersembunyi. Hari ini kita akan coba bedah sejarah perang dingin dari kacamata yang sama sekali berbeda. Selama ini kan para ahli sejarah berdebat, apa sih yang sebenarnya menggerakkan kebijakan luar negeri Soviet? Apakah karena ideologi Marxis-Leninis yang mau menyebarkan revolusi ke seluruh dunia? Atau jangan-jangan ini murni soal keamanan aja, mau bikin benteng biar nggak diserang lagi? Dua-duanya kedengarannya masuk akal sih. Tapi keduanya belum menceritakan gambaran utuhnya. Ada motivasi ketiga, yang sifatnya lebih ke psikologis, yang sering banget kita lupakan. Oke, kita masuk ke konsep utamanya ya, pengakuan. Ini bukan sekedar pengen disukai atau populer, bukan. Ini adalah kebutuhan yang fundamental banget, baik buat individu maupun negara, untuk dianggap sebagai pemain yang sah dan setara di panggung dunia. Sejak awal berdirinya, Uni Soviet itu merasa kayak negara buangan ya, yang dikucilkan. Nah, selama 70 tahun berikutnya, hasrat untuk dapat pengakuan ini, untuk dihormati, dianggap serius, dan diperlakukan setara, menjadi semacam obsesi yang membentuk hampir semua keputusan besar mereka. Yuk, kita mulai dari Stalin. Kita semua tahu dia itu brutal dan realistis, nggak diragukan lagi. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, ternyata dia nggak cuma mau wilayah. Dia itu butuh banget kemenangannya, dan cengkeramannya di Eropa Timur itu dianggap sah, disetujui. Bukan cuma karena menang perang aja. Dia ingin Barat, terutama Amerika, secara resmi mengakui dan melegitimasi status baru Soviet sebagai penguasa separuh benua Eropa. Nah, kutipan ini menarik banget. Ini adalah momen langka di mana Stalin kelihatan rapuh. Ini nunjukin kecemasan dia yang paling dalam. Dia itu nggak cuma takut kalah perang, tapi dia juga takut dianggap gagal, dianggap nggak pantas jadi penerus Lenin. Kecemasan pribadi ini akhirnya merembes jadi kebijakan negara. Menang aja nggak cukup, kemenangan itu harus diakui dunia biar membuktikan kalau warisan Lenin ada di tangan yang tepat. Dan ini membawa kita ke kasus Polandia di konferensi Yalta. Buat Stalin, ini adalah tes utamanya. Coba lihat tabelnya deh. Tujuan Soviet itu jelas, pemerintahan yang bisa dikontrol. Tapi, biar kelihatan sah, mereka masukin beberapa politisi non-komunis cuma sebagai pemanis. Di sisi lain, Barat maunya koalisi yang beneran, di mana non-komunis punya peran nyata. Hasilnya, Stalin memang berhasil menguasai Polandia, tapi dia gagal total mendapatkan hadiah yang paling dia inginkan, yaitu stempel pengakuan atas kendalinya. Nah, kegagalan fundamental untuk saling memahami di Yalta inilah yang jadi bibit ketidakpercayaan yang mendefinisikan Perang Dingin. Sekarang, kita maju ke era berikutnya dan lihat gimana pencarian pengakuan ini berevolusi. Kalau Stalin secara diam-diam menginginkan legitimasi, nah nih kita Khrushchev ini kebalikannya. Dia menuntut kesetaraan dengan lantang, blak-blakan, dan seringkali dengan cara yang meledak-ledak. Dia nggak puas lagi cuma diakui. Dia ingin seluruh dunia tahu kalau Uni Soviet itu setara dengan Amerika Serikat dalam segala hal. Kelakuan Khrushchev ini sering kelihatan nggak karuan kan? 1 menit dia ngomongin, hidup damai berdampingan, menit berikutnya, dia ngancam mau mengubur Barat. Tapi sebenarnya ada logika di balik semua kegilaannya itu. Semuanya itu adalah pertunjukan. Setiap bualan, setiap ancaman, setiap gestur dramatisnya adalah upaya yang diperhitungkan untuk memaksa Amerika Serikat memperlakukannya sebagai pihak yang setara, bukan lagi anak bawang di panggung dunia. Taktiknya itu legendaris, dan semuanya punya tujuan yang sama. Pertama bualannya soal rudal Soviet yang katanya diproduksi kayak sosis. Itu kan pesan soal kekuatan industri Soviet. Terus, ada momen ikonik pas dia gebrakin sepatu di PBB, sebuah tindakan kasar buat menuntut perhatian. Ironisnya, dia juga yang ngusulin hidup damai, tepat setelah Soviet punya bom hidrogen. Seolah-olah bilang, nah sekarang kita setara, baru deh kita bisa ngobrol. Dan puncaknya tentu saja, menempatkan rudal nuklir di Kuba, sebuah pertaruhan pamungkas untuk menyeimbangkan kekuatan dan menuntut rasa hormat. Debat dapur yang terkenal sama Nixon itu contoh paling sempurna. Waktu itu, Nixon pamerin mesin cuci piring dan perabotan modern. Buat Khrushchev, ini tuh penghinaan. Dia merasa Nixon sedang bilang kalau sistem Soviet itu lebih rendah karena nggak bisa kasih kemewahan kayak gitu. Makanya tanggapannya adalah meremehkan perkakas itu dan malah membanggakan kekuatan industri berat, roket, bukan pemanggang roti. Ini nunjukin betapa sensitifnya dia terhadap apapun yang menyiratkan kalau Soviet itu inferior. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Bagi Khrushchev, diplomasi itu bukan soal kompromi, itu adalah adu kuat. Setiap pertemuan puncak, setiap negosiasi adalah ujian kredibilitas. Mundur selangkah berarti mengakui kelemahan, dan itu adalah hal yang gak akan pernah dia terima. Kehormatan dan status Soviet dipertaruhkan setiap saat.
Setelah era Khrushchev yang penuh gejolak, muncullah Leonid Brezhnev dengan ambisi yang lebih besar lagi. Dia nggak cuma mau kesetaraan, dia mau kemitraan formal. Dia membayangkan sebuah dunia yang dikelola bersama oleh dua negara adidaya, semacam kondominium global, di mana Washington dan Moskow bikin aturan mainnya bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya kondominium ini? Ini adalah puncak dari pencarian pengakuan. Artinya, AS nggak cuma mengakui Uni Soviet sebagai negara yang setara, tapi sebagai mitra yang wajib ada untuk menjaga ketertiban dunia. Ini adalah evolusi dari persaingan menjadi tanggung jawab bersama. Dan Brezhnev benar-benar percaya ini bisa terwujud. Selama beberapa tahun di awal 70-an, di era yang kita kenal sebagai detente, mimpi ini kelihatannya mungkin terwujud loh. Semua dimulai dari KTT Moskow tahun 72 yang meletakkan dasar kemitraan ini. Tapi, fondasinya rapuh banget. Cuma setahun kemudian, di tahun 73, Perang Yom Kippur menguji kemitraan itu sampai ke batasnya, dan Moskow merasa dikhianati oleh manuver Amerika. Puncaknya mungkin terjadi di tahun 75 dengan kesepakatan Helsinki. Tapi akhirnya, invasi Soviet ke Afghanistan tahun 79 menghancurkan mimpi itu sepenuhnya. Kondominium itu pun mati. Jadi, kenapa pencarian selama puluhan tahun ini akhirnya gagal? Kenapa hasrat untuk diakui ini justru membawa Uni Soviet ke jurang kehancuran? Nah, jawabannya ada pada biaya yang harus mereka bayar untuk mengejar mimpi besar ini. Begini, untuk dianggap setara sebagai negara adidaya, Uni Soviet ya harus bertingkah seperti negara adidaya. Artinya, mereka harus mendanai militer yang super besar, mendukung negara-negara klien di seluruh dunia, dan bersaing dalam perlombaan senjata yang nggak ada habisnya dengan Amerika. Beban ini akhirnya menghancurkan ekonomi sipil mereka. Rak-rak di toko kosong, sementara tank-tank baru terus keluar dari pabrik. Pengejaran status di luar negeri ternyata menggerogoti fondasi negara dari dalam. Dan inilah ironi yang paling menyakitkan. Pada akhirnya, bahkan para elit Soviet sendiri sadar kalau permainan sudah selesai. Kutipan dari pejabat tinggi Anatoly Chernyaev ini rasanya menohok sekali. Setelah puluhan tahun mengejar gengsi dan legitimasi, mereka sadar bahwa mereka nggak punya keduanya. Dunia nggak melihat mereka sebagai mitra yang setara, tapi sebagai sebuah imperium yang penuh kebohongan dan sedang diambang keruntuhan. Pencarian pengakuan berakhir dengan penghinaan total. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Uni Soviet mungkin udah nggak ada, tapi keinginan untuk diakui, untuk dihormati, untuk punya tempat di meja para pemimpin, kebutuhan psikologis itu ternyata masih menjadi kekuatan yang luar biasa dahsyat dalam politik global sampai sekarang. Ketika kita melihat berbagai konflik hari ini, mungkin ada baiknya kita bertanya pada diri sendiri, seberapa besar ini soal ideologi atau keamanan, dan seberapa besar ini sebenarnya soal perjuangan abadi sebuah bangsa untuk mendapatkan pengakuan.